Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, rombongan 14 dengan dosen pengampu Bapak Pratama Heri Herlambang, SHMH. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan praktik sidang tata usaha negara dengan nomor register perkara 7-LH-2019-PTUN.BNA. Sebelum memulai, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Feni Gamini sebagai panitera pengganti. Saya Muhammad Zulfikar Nurfaza sebagai Hakim Ketua dengan NIM 2308010829. Saya Naila Marwata Faiza dengan NIM 2308010850 sebagai Hakim Anggota 1. Saya Dian Rahmat Wicaksana dengan NIM 2308010851 sebagai Hakim Anggota 2. Saya Fulika Fatimah Putri Nindra dengan NIM 2308010862 sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Raditya Aziz Saputra dengan NIM 2308010882 sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Maxi Minanda Kumtabraman dengan NIM 2308011139 sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Nadia Fadila dengan NIM 2308010825 sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Anda Senapa Tama Yuda Wicaksono dengan NIM 2308010882 sebagai kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Saya Sarana Kita dengan NIM 2308010820 sebagai ahli dari penggugat. Saya Amelia Nata dengan NIM 2308010841 sebagai ahli dari tergugat 2 intervensi. Saya Nusfia Putra Mesti dengan NIM 2308010843 sebagai saksi penggugat 1. Saya Adrian Sandra Putra dengan NIM 2308011084 sebagai saksi penggugat 2. Saya Isna Kalimantus Nadia Azara dengan NIM 2308010415 sebagai saksi tergugat. Saya Salsa Alfurduati dengan NIM 2308011041 sebagai saksi tergugat 2 intervensi. Saya Muhammad Faisal Kiberdana sebagai juru sidang. Saya Melin dan Belakang Messi sebagai juru sumpah. Selamat menyaksikan. Sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 7-LH-2019-PTUN.BNA akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Kepada para pihak dimohon untuk berdiri. Silakan dulu. Selamat siang. Berdasarkan surat ketetapan nomor 7/PN/MH/2019/PTUN.BNA telah ditetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan saya sendiri Dr. Muhammad Zulfikar Nurfaza SHMH selaku Hakim Ketua, rekan saya Naila Marwana Faiza SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Dian Pramastia Wicaksana SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Selanjutnya, berdasarkan surat ketetapan panitera nomor 7/PN/PPJS 2019/PTUN.BNA telah ditunjuk Feni Gamini SH sebagai panitera pengganti yang akan mendampingi dan membantu jalan persidangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sidang pemeriksaan persiapan nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA antara Yayasan Wali yang diwakili oleh Nur Hidayati dan Kolisop melawan Gubernur Aceh dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, acara persidangan ini adalah pemeriksaan persiapan. Berdasarkan pasal 56 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara bahwa gugatan harus memuat ayat 1. A. Nama, keluarga negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Maka dari itu, pihak penggugat siapa saja yang ada hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Fulika Fatimah Putri Nindra SHMH
Kecamatan Gunung Kidul, daerah Cimahi Jakarta. Pekerjaan saya sebagai advokat berdasarkan hukum SMFAS, konsultan hukum dan advokat yang berkedudukan di Jalan Iskandar nomor 26, Kecamatan Mekareng, Banda Aceh, yang dalam kesempatan ini berita untuk dan atas nama penggugat yaitu Yayasan Keuangan Lingkungan Hidup atau wali yang diwakili oleh Nur Koriso dan Hidayati berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/KK/2019 tanggal 2 Januari 2019 ya. Apakah pihak penggugat membawa KTP, KTA, berita acara sumpah dan surat kuasa khususnya? Membawa yang mulia. Silakan menuju depan untuk menyerahkan dokumennya ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari pihak penggugat siapa saja yang hadir hari ini? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Menteri Pendidikan Komputer SMK, turun dari negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang. Saya di sini sebagai penasihat hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang berhubungan di Provinsi Aceh. Di sini saya mewakili Gubernur Aceh beliau berhubungan di Jalan Tanjung Arif Bilake, Kecamatan Cerah, Kota Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/2019 tertanggal 7 Maret 2019. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Nabila Zena Fadila, SHMH, berhubungan negara Indonesia, beralamat di Jalan Selamat Riyadi nomor 102, Kota Surakarta, bekerja sebagai penasihat hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, berkantor di Jalan Penya Arif nomor 219, Jelingki, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bertindak dan untuk atas nama penggugat Gubernur Aceh berhubungan di Jalan Penya Arif nomor 219, Jelingki, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 2314 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/2019 tanggal 27 Maret 2019. Cukup yang mulia. Apakah pihak penggugat membawa KTP, ID card, surat kuasa dan surat tugasnya? Dua yang mulia. Silakan bisa maju ke depan untuk menyerahkan dokumennya. Kondisi yang mulia, apakah kami bisa melihat identitas dari pihak tergugat? Baik, silakan maju ke depan untuk melihat identitas satu sama lain. Baik, silakan duduk kembali. Pada sidang kali ini akan dilakukan pemeriksaan kesiapan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pemeriksaan kesiapan dilakukan untuk memeriksa gugatan dan mengetahui bila mana gugatan kurang lengkap. Apakah dari pihak penggugat membawa salinan gugatan? Membawa yang mulia. Silakan maju ke depan menyerahkan salinan gugatannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah benar telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 522/51 dari DPM PTSP garing 1499 garing IPPKH garing 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga air 443 MW seluas kurang lebih 4.407 hektar atas nama PT Kamilu di Kabupaten Gaya Luas, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Benar ya? Apakah sudah sesuai dengan format SK dari kod surat logo instansi, tanda tangan dan juga nama yang bersangkutan? Sudah benar ya? Sudah. Baik, bisa saudara jelaskan kenapa saudara mengeluarkan SK tersebut? Baik yang mulia, kami mengeluarkan SK tersebut adalah dalam rangka pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan guna pembangunan PLTA 1 oleh PT Kamilu di Gaya, Kabupaten Gaya Luas, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang dalam hal ini meningkatkan pembangunan syong di Provinsi Aceh di Gelar. Pada pihak penggugat, setelah majelis memeriksa gugatan saudara, maka di berbagai yang gugatannya terkait dengan yang pertama untuk identitas penggugat mohon dilengkapi alamatnya karena surat gugatan saudara belum dicantumkan. Yang kedua, identitas tergugat pada kata berkedudukan diganti menjadi tempat kedudukan. Selanjutnya pada bagian halaman pertama kata objek sengketa diganti menjadi objek gugatan. Yang terakhir pada bagian kepentingan penggugat yang mencantumkan pasal 53 ayat 1 harus dijelaskan pasal itu terdapat pada undang-undang apa. Kalau untuk pihak penggugat mohon dilengkapi gugatan saudara ya. Baik, pihak penggugat butuh berapa hari untuk memperbaiki gugatan? 21 hari yang mulia, kami akan berbagi gugatan dalam waktu tersebut. Panitera 21 hari tanggal berapa dan hari apa? Baik yang mulia, 21 hari pada hari Selasa
Baik, sidang kita tunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019. Apakah ada pihak gugat keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, pemeriksaan persiapan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 19 April 2019. Demikian, pemeriksaan persiapan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk. Selamat siang. Berdasarkan surat ketentuan nomor 7 garing PSP PMH garing 2019 garing PT UNBH telah ditetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan saya sendiri Dr. Muhammad Sultan Subhasa SHMH sebagai hakim ketua, rekan saya Naila Marwana Faiza SHMH sebagai hakim anggota 1, dan Diavan Pramastia Wicaksana SHMH sebagai hakim anggota 2. Sidang lanjutan pemeriksaan persiapan perkara nomor 7 garing P garing 2019 PT UNBH antara Yayasan Wali melawan Gubernur Aceh. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, hari ini adalah sidang lanjutan pemeriksaan persiapan perkara ya. Dari pihak gugat, apakah sudah memperbaiki dan melengkapi surat gugatannya? Sudah yang mulia. Silakan bisa maju ke depan untuk menyerahkan salinan surat gugatan. Silakan duduk kembali. Wanita, apakah ada intervensi? Mohon maaf yang mulia, sebelumnya izin menyampaikan bahwa terdapat calon pihak intervensi yang hadir dalam persidangan hari ini. Baik, silakan dipanggil untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, dimohon kepada calon kuasa hukum tergugat intervensi agar memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan harus dua. Ayat 1, A. Nama keluarga negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan gugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan dan tempat kedudukan gugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa gugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Maka dari itu, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk menentukan diri. Nama saya Antasir Pratama Yuda Wicaksana SHMH. Perwakilan Negara Indonesia beralamatkan di Jalan Kaliurang, Kelurahan Tarungal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pekerjaan sebagai advokat dari Rizky Ramdhani MPAS. Beralamatkan di Jalan Ancol nomor 11 Bandung, Jawa Barat. Kami bertindak untuk dan atas nama gugat intervensi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5 SKK /PUN/2019 tanggal 5 April 2019 akan mewakili pihak gugat intervensi dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Cukup yang mulia. Apakah saudara membawa KTP, KTA, pinta acara sumpah dan surat kuasa khususnya? Membawa yang mulia. Silakan bisa maju ke depan untuk menyerahkan dokumennya. Baik yang mulia. Izin mulia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apakah saudara sudah membuat permohonan intervensi? Sudah yang mulia. Silakan bisa maju ke depan untuk menyerahkan permohonan intervensi. Baik yang mulia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu isi permohonan intervensi serta menentukan sikap terhadap permohonan tersebut. Untuk itu, saudara selaku calon tergugat intervensi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah majelis hakim memeriksa gugatan yang telah diperbaiki, apakah terdapat tambahan dari hakim anggota 1 dan hakim anggota 2? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, kalau begitu dengan demikian majelis hakim menyatakan dapat menerima surat gugatan dari pihak penggugat. Mengingat sebelumnya terdapat calon pihak tergugat intervensi, maka selanjutnya persidangan akan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan untuk itu pada para pihak untuk hadir dalam persidangan yang dibuka untuk umum 7 hari ke depan. Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa dan hari apa? Baik yang mulia, untuk 7 hari ke depan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 yang mulia. Baik, persidangan akan lanjutkan tanggal 16 April 2019 karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan rezeki, maka para pihak harus hadir dengan tepat waktu ya. Para pihak mengerti? Masih yang mulia. Baik, persidangan akan lanjutkan pada hari Selasa 16 April 2019. Demikian pemeriksaan persiapan ini dinyatakan selesai dan ditutup.
duduk. Majelis ingatkan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi guna memperlancar jalannya persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim akan membacakan surat Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nomor 7 garing PNS KPMH garing 2019 PTWN BNA menetapkan sekretaris unjuk saya Dr. Muhammad Zulfikar Nur Faizah SMH sebagai Hakim Ketua, rekan saya Naila Marwan Faizah SMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Diakan Parmastewi Wicaksana SMH sebagai Hakim Anggota 2 serta Fendi Gabini SH sebagai panitera pengganti berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 7 garing PNS-HS garing 2019 garing 2 PTWN BNA menetapkan sidang pada hari ini Kamis tanggal 19 April 2019. Baik, sidang pemeriksaan perkara lingkungan hidup pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 7 garing G garing LH garing 2019 garing PTWN BNA antara Yayasan Walhi yang diwakili oleh Hidayat Golisov melawan penggugat yaitu Gubernur Aceh sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang ada hari ini? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Firman Fatimah Putri SMH, pekerjaan sebagai advokat. Dalam kesempatan ini saya bertindak dan atas nama penggugat yaitu Yayasan Walhi. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Alas Jaya Saputra SMH. Saya sebagai advokat dari kuasa hukum penggugat. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang ada hari ini? Terima kasih yang mulia. Saya Presiden yang Firman SMH yang mewakili pihak tergugat dari awal persidangan dan Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Nadia Nina Kalia, SMH, yang akan mengakui tergugat dari awal persidangan hingga akhir. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan perkara gugatan dari penggugat berdasarkan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan hal yang sebelumnya diajukan dalam perkara APO. Dari penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Siap yang mulia. Silakan bisa maju ke depan. Dari penggugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatannya? Sudah yang mulia. Silakan bisa maju ke depan untuk mengambil salinan surat gugatan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saya akan membacakan gugatan penggugat. Dengan demikian, gugatan dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya dari gugat, apakah saudara siap dengan surat jawabannya? Belum yang mulia. Baik, untuk saudara gugat berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan isi pasal tersebut maka kami Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk pihak tergugat untuk mengajukan jawaban. Untuk saudara gugat, untuk berapa hari untuk membuat surat jawabannya? Dari kami membutuhkan waktu 21 hari yang mulia. Dari kuasa hukum membuat setuju? Dari pihak penggugat tidak setuju apabila jangka waktu pembuatan surat jawaban selama 21 hari yang mulia karena dinilai akan mengajukan lingkungan. Oleh sebab itu dari kami penggugat menginginkan perkara ini cepat selesai. Maka untuk kami memohon agar jangka waktu tergugat membuat surat jawaban ialah 1 minggu. Demikian yang mulia. Terima kasih. Dari hakim anggota setuju yang mulia. Selamat tidur. Selanjutnya bagaimana menurut Hakim Anggota 2? Dari Hakim Anggota 2 juga setuju yang mana sama tidak. Baik, dikarenakan Hakim Anggota 1 dan 2 menyetujui, maka hari ke depan tergugat harus menyerahkan jawaban dalam persidangan. Baik yang mulia. Baik, panitia untuk hari ke depan tanggal berapa? Baik yang mulia, untuk hari ke depan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 yang mulia. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan lanjutkan pada tanggal 23 April 2011 dengan agenda pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup nomor register perkara 7 garing G garing LH garing 2019 garing PTWN BNA. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah siap yang mulia. Mohon izin untuk silakan pada Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih, silakan duduk. Untuk pihak tergugat, silakan maju untuk mengambil salinan surat jawaban tergugat. Silakan duduk kembali. Baik, di sini Hakim Ketua Majelis akan membacakan surat jawaban tergugat. Dengan demikian jawaban atas gugatan dari tergugat dianggap telah dibacakan. Dari pihak tergugat, sudah mendengar jawaban dari pihak tergugat?
Sudah yang mulia. Baik, untuk selanjutnya panitia bisa tolong dipanggilkan calon tergugat dua intervensi yang hadir. Baik yang mulia, dimohon kepada calon tergugat dua intervensi akan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, untuk sikap majelis hakim terhadap permohonan pihak 3 saya bacakan. Mohon diperhatikan bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara nomor 7/G/LH/2019 menjatuhkan putusan sela. Putusan sela dianggap telah dibacakan ya. Setelah mendengar putusan sela, pihak tergugat dua intervensi silakan untuk duduk di samping kuasa tergugat. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk pihak tergugat bisa maju ke depan untuk menyerahkan salinan surat gugatan kepada tergugat dua intervensi, dan silakan untuk pihak tergugat dua intervensi untuk maju ke depan dan mengambil surat salinan gugatan. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Pihak tergugat dua intervensi butuh berapa hari untuk membuat jawaban atas gugatan? Kurang lebih sekitar 14 hari yang mulia. Baik, 14 hari panitera, tanggal berapa dan hari apa? Baik yang mulia, 14 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 7 Mei 2019 yang mulia. Baik, demikian sidang ditunda dan ditutup dan akan lanjutkan pada hari Senin 7 Mei 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan jawaban tergugat dua intervensi atas gugatan. Terima kasih. Silakan duduk. Sidang perkara tentang sengketa lingkungan hidup dengan nomor 7/G/2011/PT-BNA antara Yayasan Walhi melawan Gubernur Aceh dan PT Kambisu pada hari ini Senin 7 Mei 2011 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dalam agenda pembacaan jawaban oleh tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dalam sidang kali ini. Untuk sidang hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat intervensi atas gugatan yang mana dibacakan oleh saya selaku hakim ketua berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan jawaban tergugat dua intervensi atas gugatan yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian, jawaban atas gugatan dari tergugat dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan replik? Benar yang mulia, dari pihak penggugat akan mengajukan replik, namun mohon maaf yang mulia, dari pihak kami belum menyiapkan replik dan kami membutuhkan waktu tentunya yang mulia. Untuk berapa hari untuk membuat replik? Dari kami membutuhkan 7 hari yang mulia. Panitera sudah di depan hari apa dan tanggal berapa? Baik yang mulia, 7 hari ke depan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2019. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan lanjutkan pada 23 Mei 2019 dengan agenda pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir tepat waktu ya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup dengan nomor register perkara 7/G/LH/2019/PT-BNA antara Yayasan Walhi yang diwakili oleh Dr. Jaya Teni Kolisov melawan Gubernur Aceh dan PT Kambisu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Silakan maju ke depan menanyakan replik saudara ya. Sudah yang mulia. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dari pihak tergugat dan tergugat dari intervensi silakan maju ke depan untuk mengambil salinan replik dari penggugat. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik, apakah pihak dari tergugat dan tergugat dua intervensi akan mengajukan duplik? Iya yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Dari kami sama halnya dengan pihak kedua yang mulia, kami juga membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Butuh berapa hari untuk membuat dupliknya? 7 hari yang mulia. Baik, panitera sudah di depan hari ini tanggal berapa? Baik yang mulia, 7 hari ke depan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya adalah hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.30 dengan agenda duplik tergugat dan tergugat dua intervensi. Pada para pihak tidak perlu dipanggil lagi karena panggilan ini resmi dari persidangan.
Baik, sidang lanjut ini untuk penyampaian kata sudah selesai, maka dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan kembali. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup dengan nomor ijazah perkara 7/G/LH/2019/PT-ONBNA antara Yayasan Waldian Dr. Hidayati dan Kolisol melawan Gubernur Aceh dan PT Kamisu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak tergugat dan tergugat intervensi, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menyerahkan duplik saudara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dari pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinan dupliknya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembuktian surat dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan surat pembuktiannya? Untuk saat ini belum yang mulia, kami butuh waktu untuk menyusunnya. Dari pihak tergugat dan tergugat intervensi, apakah sudah siap dengan surat pembuktiannya? Kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya yang mulia. Sama dengan pihak yang tergugat yang mulia, kami juga membutuhkan waktu untuk menyusun. Baik, karena pihak tergugat dan tergugat intervensi belum menyusun pembuktian surat, maka untuk itu sidang hari ini akan dilanjutkan 2 hari ke depan ya. Bagaimana hakim nomor 1? Setuju yang mulia. Bagaimana hakim nomor 2? Setuju yang mulia. Bagaimana untuk para pihak? Kami setuju yang mulia. Baik, untuk panitera 2 hari ke depan tanggal berapa? Baik yang mulia, 2 hari ke depan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup dan akan dilanjutkan tanggal 23 Mei 2019 pukul 13.00 dengan acara menyampaikan pembuktian surat dari pihak penggugat maupun tergugat dan tergugat intervensi tanpa dipanggil lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan dulu. Sidang lanjut perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 7/G/LH/2019/PT-ONBNA antara Yayasan Waldi yang diwakili oleh Hidayati di Kolisol melawan Gubernur Aceh dan PT Kamisu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang kali ini adalah pembuktian dari para pihak berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti yang pertama adalah bukti surat atau tulisan dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi, apakah juga sudah siap? Kami sudah siap yang mulia. Baik, pada pihak penggugat silakan maju untuk menyerahkan alat buktinya ya. Baik yang mulia, ini kami mengajukan dari B1 sampai dengan B12 yang asli misalnya. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat. Terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P17 dapat diterima dan dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini. Selanjutnya, dari pihak penggugat silakan maju untuk menyerahkan alat buktinya. Baik yang mulia. Saya menyerahkan alat bukti 1 hingga 23 sampai dengan Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat. Terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat T1 sampai dengan T23 dapat diterima dan dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini. Selanjutnya, dari pihak tergugat dua intervensi silakan maju untuk menyerahkan alat buktinya. Baik yang mulia. Jadi mulia ini C21 sampai T23. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat dan intervensi. Terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat T2I 1 sampai dengan T2I 23 dapat diterima dan dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini. Baik, pada para pihak, berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti kedua adalah keterangan saksi dan ahli. Berhubung hakim belum mempelajari surat-surat pembuktian terlebih dahulu, maka untuk itu sidang pemeriksaan saksi atau ahli kita tunda 4 hari ke depan. Dan untuk tergugat serta tergugat intervensi, pemeriksaan dimulai dari penggugat terlebih dahulu, baru setelahnya dari pihak tergugat, kemudian pihak tergugat intervensi. Bagaimana kuasa penggugat? Apakah setuju? Baik yang mulia, kami bersedia. Pihak tergugat dan tergugat intervensi apakah setuju? Kami Kami bersedia setuju yang mulia. Baik, kalau begitu panitera 4 hari ke depan tanggal berapa? Baik yang mulia, untuk 4 hari
demikian, sidang hari ini ditunda dan akan lanjut pada tanggal 27 Mei 2019 dengan agenda pembuktian saksi atau ahli dari para pihak. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 7/G/LH/2011 antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang diwakili oleh Nur Hidayati dan Koalisor melawan Gubernur Aceh dan PT Kami Sudan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, acara persidangan mendengarkan keterangan saksi dan penggugat berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti yang 3 adalah keterangan saksi. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksinya? Sudah ya mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Kami menghadirkan 2 saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Untuk saksi dan ahli bernama siapa saja? Untuk saksi yang pertama nama Lutfi Abdul Pramesti, untuk saksi yang kedua bernama Dia Satya Putra, kemudian untuk ahli bernama Alsat Nabili Pramesti. Baik, untuk saksi saudara Lutfi Putri Pramesti silakan memasuki ruang persidangan. Juga semua dibantu. Baik, silakan maju menyerahkan identitas saudara. Terima kasih, silakan. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. Berdasarkan isi pesan tersebut, apakah saudara saksi bersedia saya bertanya hal tersebut? Siapa nama lengkap saudara saksi? Tempat lahir saudara? Tanggal lahir saudara? 10 Februari 1996. Umur saudara saat ini? Saat ini mau bergabung. Jenis kelamin saudara? Perempuan Warganegaraannya? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Rumahan Usaha Awal nomor 33. Agama atau kepercayaan saudara? Islam. Pekerjaan dan pendidikan terakhir? Saat ini saya PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pendidikan terakhir saya S2 yang dulu. Apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, sebenarnya maupun pekerjaan dengan majelis hakim, panitera, maupun kuasa hukum kedua belah pihak? Tidak ada yang mulia, saya yang memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, berdasarkan pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah sesuai dengan agama saudara. Apakah bersedia? Bersedia ya, mulia. Saya persilakan hakim nomor 1 untuk mengambil sumpah saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Dengan sumpah mohon dibantu. Saudara saksi silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih sudah sumpah dan saudara saksi silakan dibuka. Baik, saya persilakan hakim anggota untuk bertanya kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya diizinkan untuk memberi keterangan terkait pembangunan PLTA. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya rencana pembangunan tersebut? Mengetahui yang mulia, saya mengetahui adanya rencana pembangunan PLTA ini. Dari mana saudara mengetahui itu? Dari sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Baik, adakah dampak yang saudara ketahui terhadap masyarakat desa itu? Yang saya tahu di salah satunya akan dijadikan bendungan, lalu warganya akan direlokasikan. Apakah relokasi tersebut telah dilakukan? Belum yang mulia. Apakah saudara mengetahui lokasi relokasi yang direncanakan? Untuk lokasinya sendiri belum tahu pasti. Apakah masyarakat telah menyetujui rencana tersebut? Tidak semuanya setuju yang mulia. Apakah saudara mengetahui adanya potensi dampak lingkungan? Saya ada kekhawatiran bahwa akan terjadi banjir seperti yang terjadi di tahun 2006. Baik, dari pihak penggugat apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup? Tidak ada keahlian khusus di bidang tersebut. Apakah saudara pernah terlibat langsung dalam penyusunan anggaran proyek tersebut? Tidak pernah. Jadi keterangan saudara hanya berdasarkan apa yang saudara dengar? Berdasarkan apa yang lihat dan saya dengar dalam. Cukup yang mulia.
Baik, dari pihak tergugat intervensi, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah dalam sosialisasi oleh pihak perusahaan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Iya, diberikan kesempatan. Di sini yang mulia, pertanyaan tersebut bersifat menggiring. Keberatan dicatat. Namun pertanyaan masih relevan, silakan dilanjutkan. Apakah masyarakat secara tegas menolak proyek tersebut? Tidak semuanya menolak. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi telah cukup. Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Mas ya. Selanjutnya untuk saksi saudara Hadrian Satria Putra memasuki ruang persidangan. Juga semua dibantu. Silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, yang mulia. Silakan duduk. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir atau tanggal lahir, jenis kelamin, warga negaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan tergugat atau tergugat. Berdasarkan isi pesan tersebut, apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, siapa nama lengkap saudara saksi? Hadrian Satria Putra, yang mulia. Tempat lahir saudara? Salatiga, Tanggal lahir saudara? 15 September 1987. Umur saudara saat ini? 32 tahun, yang mulia. Jenis kelaminnya? Laki-laki, yang mulia. Warga negaraan saudara? Indonesia, Tempat tinggalnya? Jalan Diponegoro nomor 88, Kota Salatiga. Agama atau kepercayaan saudara? Islam, yang mulia. Pekerjaan dan pendidikan terakhir? Pekerjaan saya sebagai sekretaris desa Lestari dan pendidikan terakhir di strata 2, yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan segara, semenda maupun pekerjaan dengan majelis hakim, panitera maupun kedua kuasa hukum kedua belah pihak? Tidak, yang mulia. Saya hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini berdasarkan pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka terlebih dahulu saudara akan disumpah berdasarkan agama. Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Silakan hakim nomor 1 untuk mengambil sumpah saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Dari sumpah mohon dibantu. Saudara saksi silakan untuk berdiri. Baik, yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara saksi dan saudara sumpah. Baik, yang mulia. Baik, saya persilakan hakim anggota untuk bertanya kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini? Mengerti, yang mulia. Saat ini saya dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pembangunan PLTA tahun 1. Saudara saksi, apa jabatan saudara di desa Lestari? Jabatan saya sebagai sekretaris desa Lestari sejak tahun 2000 hingga 2019 ini. Baik, dalam pembangunan PLTA kampung 1 ini berapa jumlah masyarakat yang terdampak? Sekitar 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa, yang mulia. Sebelumnya apakah telah dilakukan musyawarah? Iya, yang mulia. Sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali antara masyarakat, kecamatan, dan pihak perusahaan. Bagaimana sikap masyarakat? Masyarakat pada prinsipnya bersedia untuk direlokasi, yang mulia. Apa sudah dilakukan pendataan? Iya, yang mulia, sudah dilakukan pengukuran rumah, lahan, dan tanaman. Apakah ada kondisi khusus wilayah tersebut? Iya, yang mulia. Wilayah tersebut merupakan satwa dilindungi seperti harimau, gajah, dan orangutan. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak penuntut apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Nomor 1, saudara saksi, apakah masyarakat resmi menolak proyek ini? Tidak semua menolak proyek ini. Apakah pemerintah telah melakukan pendaftaran pada masyarakat? Dia melalui musyawarah. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak tergugat dua intervensi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah masyarakat telah menerima rencana relokasi? Iya, dengan syarat tertentu. Izin yang mulia perlu ditegaskan bahwa persetujuan tersebut bersyarat. Baik, hal tersebut akan dicatat dalam berita acara ya. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi telah cukup. Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk saudara ahli Elsa Rahmanudita, silakan memasuki ruang persidangan. Sudah semua dibantu. Baik, silakan maju untuk menyertakan kartu identitas saudara.
silakan duduk. Saudara ahli, berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan ketatahusan negara, saya sebagai hakim ketua akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada saudara saksi. Apakah bersedia? Siapa nama lengkap saudara ahli? Tempat lahir saudara? Tanggal lahir saudara? Umur saudara saat ini? Jenis kelaminnya? Keluarga negaraan saudara? Tempat tinggal saudara? Agama? Pekerjaan dan pendidikan lahir saudara? Apakah saudara memiliki hubungan saudara, sebenda maupun pekerjaan dengan majelis hakim, panitera maupun kuasa hukum kedua belah pihak? Baik, sebelum saudara ahli memberi keterangan dalam persidangan hari ini, berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah sesuai dengan agama saudara. Apakah bersedia? Saya persilakan hakim nomor 1 untuk mengambil sumpah saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara ahli silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini. Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saksi silakan duduk kembali. Saya persilakan hakim anggota untuk bertanya kepada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, mohon jelaskan secara rinci kualifikasi perlindungan saudara. Baik yang mulia, terima kasih. Saya adalah dokter di bidang perlindungan dan spesialisasi untuk administrasi negara, khususnya terkait perlindungan dan perlindungan. Saya aktif sebagai peneliti akademisi maupun universitas dalam berbagai proses penyusunan dan evaluasi dokumen AMDAL internasional. Baik, apakah saudara pernah menjadi bagian dari tim penilai AMDAL? Iya, baik sebagai anggota maupun tenaga ahli dalam proses evaluasi AMDAL. Baik, saudara ahli, mohon jelaskan secara konseptual bagaimana pendidikan AMDAL dalam hukum administrasi negara. Yang mulia, dalam perspektif hukum administrasi negara, AMDAL bukan hanya sebagai dokumen teknis, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan administrasi negara yang. Secara teoritis, AMDAL berbeda karena dengan asas-asas yang menjadi akuntabilitas, keselamatan, keterbukaan dan juga pengertian umum. Jika apabila AMDAL itu cacat, keputusan yang lain dari langsung seperti itu berkata tadi. Lalu bagaimana saudara melihat aspek prosedural dalam perkara ini? Oh ya, saya menilai terdapat beberapa kuat adanya syarat prosedural terkait khususnya terkait partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam AMDAL ini biasanya sebagai formalitas melainkan syarat esensial. Bagaimana dengan aspek substansinya? Kemudian untuk dari aspek substansi terdapat beberapa kelemahan serius. Yang pertama, dampak sosial yang tidak komprehensif. Jika hal ini tidak dianalisis secara mendalam, maka AMDAL tersebut tidak memenuhi standar pelayanan lingkungan. Yang kedua, yang lihat adanya risiko lingkungan yang diabaikan, adanya riwayat banjir bandang serta kawasan sekitar satuan dilindungi menunjukkan bahwa yang pertama wilayah tersebut memiliki kerentanan ekologis tinggi, dan yang kedua seharusnya dilakukan analisis risiko yang ketat dan mudah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Dapatkah saudara menjelaskan lebih tegas terkait prinsip kehati-hatian? Yang mulia, prinsip kehati-hatian mengandung makna bahwa penundaan kemudian tentunya tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda mencegah kerusakan lingkungan. Berdasarkan seluruh analisis saudara, apa kesimpulan saudara? Saya menyimpulkan bahwa yang pertama terdapat indikasi cacat prosedural serius dalam penyusunan AMDAL. Yang kedua, terdapat kelemahan substansi yang fundamental khususnya terkait dampak sosial lingkungan. Dan yang ketiga, terdapat pengabaian prinsip kehati-hatian. Keempat, dengan demikian keputusan keputusan negara yang menjadi objek sengketa berpotensi besar terkait hukum dan tidak layak untuk dipertahankan. Cukup yang mulia. Baik. Apakah dari pihak tergugat ada yang ingin ditanya? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Apakah cacat tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat dasar? Iya, karena menyangkut fondasi dari legalitas keputusan itu sendiri. Apa dapat
Baik, apakah dari pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apakah sudah ada pelaporan data lapangan? Tidak, saya hanya melakukan analisis situasi sebelumnya dan Apakah saudara dapat memastikan adanya pelanggaran hukum? tidak, saya tidak memutus, tetapi secara akademik menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran hukum administrasi. Jadi itu hanya asumsi saudara. Bukan asumsi, melainkan analisis situasi prinsip hukum dan fakta persidangan. Izin yang mulia, kami keberatan karena pertanyaan cenderung merendahkan keahlian. Gugatan dijerat, kuasa tergugat agar menjaga relevansi pertanyaannya ya. Baik yang mulia. Cukup. Baik, apakah dari pihak tergugat dua intervensi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Apakah setiap keterangan mahasiswa otomatis membatalkan izin? Tidak, namun jika keterangan tersebut menyangkut aspek fundamental seperti partisipasi publik dan analisis yang pertama, maka itu cukup untuk membatalkan izin. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan ahli telah cukup, saudara ahli dipersilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi atau ahli yang diajukan? Maaf yang mulia, dari pihak kami belum siap untuk menghadirkan saksi dan akan mengajukan saksi yang berikutnya. Setidaknya pihak tergugat membutuhkan waktu 2 hari ke depan untuk menghadirkan saksi. Apakah pihak tergugat setuju? Yang mulia tidak kami menunggu. Baik, maka kita sidang selanjutnya dalam pemeriksaan saksi tergugat 2 hari ke depan. Tanggal berapa Pak Nika? Saya untuk 2 hari ke depan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2019 yang mulia. Baik, sidang lagi ini ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan agenda pembuktian saksi dari pihak tergugat. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk kembali. Sidang majelis perkara lingkungan hidup dengan nomor 7/3-H/2011/PT-WNBNA Rekayasa Walihi yang diwakili oleh Hidayat Indonesia melalui Gubernur Aceh dan PT Kamizu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, acara persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi pihak tergugat. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Ada berapa saksi yang akan diajukan? Kami menerima 1 orang saksi yang mulia yaitu saudari Isna Kalimantan dari STMT sebagai pegawai betul di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sebagai staf bidang tata lingkungan dan pengambilan dari pencemaran dari Oktober 2016 sampai sekarang. Baik, untuk saudara saksi dipersilakan masuk atas nama Isna Limatusadiah Azhara. Juga mohon dibantu. Apakah saudara saksi bersedia dan siap untuk persidangan hari ini? Silakan maju, saya akan saksi di saudara. Terima kasih. Silakan saudara dulu. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1996 tentang peradilan tentang usaha negara menyatakan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kenegaraan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan, kerjaan dan jumlah keluarga, dan hubungan perjalanan tergugat atau tergugat. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Siapa nama lengkap saudara saksi? Isna Kalimantan dari Azhara yang mulia. Tempat lahir saudara? Saya di Magelang. Tanggal lahir saudara? Tanggal 3 April 1981. Umur saudara saat ini? Umur saya 38 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Warga negaraan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Di Jalan Pemuda nomor 67 RT 1 Kecamatan Pegelongan. Agama saudara? Islam. Pekerjaan dan pendidikan karir? Saya PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Pendidikan Tani Sesta kedua ya Bu ya. Apakah saudara memiliki hubungan saudara sebelumnya maupun berjalan majelis hakim, panitia maupun kuasa hukum dua belah pihak? Tidak yang mulia, saya hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat. Baik, berdasarkan pasal 87 ayat 3 Undang-Undang 5 tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saya persilakan hakim nomor 1 untuk mengambil sumpah saudara saksi. Baik, terima kasih. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara saksi silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya persilakan hakim nomor 1 untuk bertanya kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dimintai keterangan untuk terkait pembangunan PLTA kompleks. Baik, apakah saudara saksi benar sebagai pegawai di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sebagai staf bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran? Benar yang mulia, saya sudah mulai bekerja dari Oktober 2016 hingga saat ini. Baik, apakah saudara mengetahui pengelolaan PLTA kampus 1 itu? Mengetahui yang mulia, saya pun ikut merapat
lokasi pembangunan PLTA Tambun 1? Menurut saya kondisi di sana terkait dengan lokasi dan juga area reservoir itu sudah dilakukan uji biologi di mana hasil penelitian tersebut mengaktifkan sebagai sesar minor yang mulia, di mana diaktifkan lokasi tersebut bisa dilakukan pembangunan bendungan sehingga dapat dilakukan yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Silakan. Apakah saat ini membahas pembangunan PLTA Tambun 1 melalui rapat komisi pemilihan Anda lagi memberikan evaluasi somasi? Tidak Ibu, oleh hanya tidak memberikan komentar maupun evaluasi, hanya menceritakan saja. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Hakim nomor 1 dan hakim nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya apa yang saudara saksi lakukan guna rencana pembangunan PLTA Tambun 1? Saudara saksi. Yang saya lakukan terkait dengan pembangunan tersebut didasarkan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang mulia. Cukup yang mulia. Apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, sebetulnya penerbitan IPKH dapat dikeluarkan bersamaan dengan surat apa saja? Terkait dengan penerbitan IPPKH Bu, itu dapat diterbitkan bersamaan dengan izin pemanfaatan kayu dan juga pemasukan serta peralatan penggunaan peralatan itu. Lalu sejauh mana Gubernur Aceh dalam penerbitan IPKH? IPPKH diterbitkan sekaligus dengan izin pemanfaatan dan juga berdasarkan pada Undang Aceh nomor 7 tahun 2019 serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat dan intervensi ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih mulia. Menurut pendapat saudara saksi, bagaimana IPPKH tahun 2017 dan 2019? Untuk IPPKH tahun 2017 tahun 2019 sendiri yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga perubahan terjadi pada pokoknya saja karena adanya perluasan lahan yang ditetapkan dalam izin IPPKH tersebut. Terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, saudara saksi, keterangan Anda dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, kami akan memanggil saudara kembali. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada saudara pihak tergugat dan intervensi, apakah sudah sesuai dengan saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia. Apakah dari pihak tergugat setuju jika pihak tergugat dan intervensi membutuhkan waktu 2 hari untuk mempersiapkan saksi tergugat dan intervensi? Baik, karena pihak tergugat menunjukkan bahwa pihak tergugat dan intervensi akan mengajukan saksi 2 hari lagi, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tergugat dan intervensi 2 hari ke depan tanggal berapa, Pak Nikra? 2 hari ke depan pada tanggal 29 Mei 2019 yang mulia. Baik, sidang lagi ini ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 dan agenda sidang pembuktian saksi dari pihak tergugat dan intervensi diberitahukan kepada kalian para pihak untuk hadir dalam sidang untuk bahas kembali lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan dulu. Sidang lanjut perkara yang baru ditunda nomor perkara 7 garing G garing L garing 2019 dari PT BNA antara Yayasan Wali yang diwakili oleh Hidayat Jadi Polisa melawan Gubernur Aceh dan PT Kamisu dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Acara persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pihak tergugat dan intervensi. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Ada beberapa saksi atau ahli yang diajukan? Kami menghadirkan satu orang saksi, yaitu salah satu Megawati SMA, baik beliau selaku dan saksi dan bekerja sebagai konsultan di PT Ayamani waktu ini. Dan satu orang ahli yaitu Alia Diananta, STM GOMT yang mulia. Baik, saudara saksi Salsa Alfi Widowati, silakan masuk ke ruang persidangan. Sudah semua dibantu. Silakan maju menyampaikan diri saudara. Baik, saudara saksi berdasarkan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1996 Pemberantasan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hakim sudah sedang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, dan hubungan keluarga dan hubungan kerja dan tugas atau tugas. Berdasarkan pasal tersebut, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Siapa nama lengkap saudara? Saya Salsa Alfi Widowati. Tempat lahir saudara? Untuk saya di Kepala.
Tanggal lahir saudara? 28 Februari 1979. Umur saudara saat ini? 40 tahun yang mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Warga negara saudara? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Di Jalan Raya Muruk nomor 23, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Agama saudara? Islam. Pekerjaan dan pendidikan terakhir? Pendidikan saya terakhir di Selatan 2 dan pekerjaan saya sebagai dokter. Apakah saudara memiliki hubungan saudara sebenda maupun pekerjaan dan menjadi saksi, panitera maupun kuasa hukum kedua belah pihak? Tidak memiliki, namun saya memiliki hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudara saksi akan yang sumpah yang terlebih dahulu. Apakah bersedia? Silakan ada nomor 1. Baik, terima kasih yang mulia. Bersumpah mohon untuk dibantu. Saudara saksi, silakan berdiri. Saudara, ketika tempat saya. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain daripada yang sudah Baik, silakan duduk kembali. Saya silakan mengotot terkait pada saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui maksud Anda dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengetahui dan saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan mengenai hasil dari komisi Pemilihan AMDAL Aceh mengenai PLTA tahun sebelumnya. Lalu, saudara saksi dinilai bersangkutan dengan rencana pembangunan PLTA tahun 1. Sebelumnya, apa pekerjaan saudara saksi hingga terlibat dalam kepentingan tersebut? Saya sebelumnya menjadi konsultan hukum di PT AMN Bakti dan juga bersamaan dengan PT Jasa Lingkungan Indonesia menjadi kuasa hukum juga dari PT kami. Baik, apakah saudara saksi mengetahui alasan mengapa PT kami memilih PT AMN Bakti Pertiwi sebagai konsultan penyusunan dokumen AMDAL untuk pembangunan PLTA tahun 1? Karena PT tersebut sudah dinilai mampu dan kompeten dan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang benar. Dapatkah saudara jelaskan mengenai PT Ayam Maruf Bakti tempat saudara bekerja tersebut? PT Ayam Maruf Bakti berdiri sejak lama dan kemudian didirikan secara personal, memiliki pengalaman 10 tahun di jasa kompetensi lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2009 bahwa AMDAL dan proses penilaiannya dipersepsikan ilmiah, objektif, netral, dan independen. Apakah dalam melakukan penyusunan AMDAL ini saudara dan tim telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut? Sudah sesuai, saya sudah objektif dan juga tidak memihak apapun dan sudah mempertimbangkan mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada pihak penggugat terhadap hal ini ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa keterlibatan Anda dalam rencana pembangunan PLTA tahun 1? Kebetulan saya sebagai ketua tim dalam penyusunan AMDAL tersebut. Saudara saksi sebagai ketua, apakah Anda yakin ya dengan rencana pembangunan PLTA tahun 1? Saya yakin karena saya sudah menganalisis secara biologis, kemudian saintifik sehingga dalam daerah tersebut tidak mungkin terjadi adanya bencana ataupun gempa. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa sebagian besar proyek PLTA yang sedang dikerjakan maupun direncanakan itu berada di kawasan Gebang itu kawasan ekosistem Loser dan hutan Hulu Masen? Bagaimana tanggapan saudara mengenai hal tersebut? Saya mengetahui karena di kawasan tersebut ternyata pasokan airnya sudah melimpah dan bisa dialiri di pipa sekitar 12-20 km sehingga bisa mencukupi masyarakat. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apa ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebagai ketua, Anda tentu harus memikirkan siapa saja pihak yang akan bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk turut serta mendiskusikan terlebih dahulu atas rencana pembangunan PLTA tahun 1. Dalam hal ini penyusunan AMDAL, siapa saja yang hadir pada rapat komisi penilaian AMDAL Aceh? Sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan dan juga Lingkungan Hidup Nomor 25 tahun 2009 yang menghadiri dalam penilaian AMDAL itu ada yang namanya Wali sebagai organisasi LSM, kemudian juga ada juga pihak-pihak yang turut serta seperti pemerintah daerah dan dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup. Berarti sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur pada undang-undang ya? Ya sudah. Berikutnya untuk pihak wali sendiri apakah memberikan komentar saat rapat komisi tersebut sudah berlangsung? Tidak. Wali itu
Dari pihak tergugat berintervensi, apa ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, setelah dilaksanakannya rapat komisi penilaian handal, tercetuslah dokumen handal dan dokumen berkaitan lainnya. Bagaimana hasilnya? Hasil dari dokumen-dokumen berkaitan dengan AMDAL itu sudah dilengkapi dan sudah dapat diterima. Lalu, apakah pihak wakil yang invest mengadvokasi proyek PLTA 61 sejak dari penyusunan AMDAL mengetahui adanya pihak PT Kamisu sebagai pemerakarsannya? Saya mengira bahwa pihak wakil tersebut sudah tahu karena sudah terbit adanya IPPKH mengenai PT Kamisu itu. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup ya? Cukup. Baik, saudara saksi, keterangan Anda dianggap cukup dan bila mana pengadaan masih membutuhkan keterangan saudara, maka akan dipanggil lagi. Apakah bersedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan saudara kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, dari pihak tergugat berintervensi menghadirkan ahli. Benar yang mulia. Baik, untuk saudara ahli Alia Dwi Ananta, silakan memasuki ruang persidangan. Juga semua dibantu. Silakan maju di belakang persidangan saudara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saudara ahli, berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka saya sebagai hakim ketua sidang akan menanyakan pertanyaan tersebut kepada saudara ahli. Apakah saudara ahli sudah siap? Siap yang mulia. Siapa nama lengkap saudara ahli? Nama saya Alia Dwi Ananta. Tempat lahir saudara? Kota Tegal yang mulia. Tanggal lahir saudara? 9 November 1992 yang mulia. Umur saudara saat ini? Saat ini saya berusia 37 tahun yang mulia. Jenis kelamin saudara? Perempuan yang mulia. Warga negaranya? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Saya dari Jembatan nomor 5 4 Kota Tegal yang mulia. Agama atau kepercayaan saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan dan pendidikan karirnya? Saat ini saya sedang bekerja sebagai PNS di kantor BMKG dan pendidikan terakhir saya strategi yang mulia. Saudara ahli, apakah saudara memiliki hubungan saudara sebenda maupun pekerjaan dengan majelis hakim, panitia maupun kuasa hukum kedua belah pihak? Tidak yang mulia, saya memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat intervensi dua intervensi. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan dalam persidangan hari ini berdasarkan pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu saudara ahli akan mengambil sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Saya persilakan hakim nomor 1 untuk sumpah saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi semua mau dibantu, saudara ahli silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli dalam perkara ini, sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya persilakan hakim menguatkan untuk percaya pada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, mohon jelaskan latar belakang keimanan saudara. Baik yang mulia, terima kasih. Saya adalah profesor di bidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan dengan fokus pada perizinan berbasis resiko, AMDAL dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Saya juga terlibat dalam berbagai penyusunan regulasi dan penilaian AMDAL di tingkat nasional. Apakah saudara memiliki pengalaman praktis dalam proyek infrastruktur? Iya yang mulia, saya sering menjadi penasihat hukum dalam proyek strategis nasional termasuk yang berkaitan dengan pembangunan energi dan juga infrastruktur. Lalu bagaimana saudara melihat kedudukan AMDAL dalam konteks pembangunan? Yang mulia, AMDAL harus dipahami secara proporsional, tidak semata-mata sebagai alat pembatas, tetapi sebagai instrumen pengelolaan dampak. Dalam praktiknya, AMDAL tidak menuntut ketiadaan dampak, melainkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan juga memitigasi dampak tersebut. Lalu bagaimana saudara menanggapi dari bahwa partisipasi masyarakat itu tidak optimal? Yang mulia, saya tidak sependapat dalam studi hukum administrasi modern. Partisipasi masyarakat tidak diukur dari kesepakatan absolut, melainkan dari adanya akses informasi dan adanya kesempatan menyampaikan pendapat. Fakta bahwa telah dilakukan sosialisasi dan musyawarah menunjukkan bahwa unsur partisipasi telah terpenuhi secara utuh. Lalu bagaimana jika masyarakat belum mengetahui area relokasi? Yang mulia, untuk ketidaktahuan sebagian informasi tidak serta-merta berarti cacat prosedur. Dalam proyek besar, informasi bersifat bertahap. Bagaimana saudara melihat isu relokasi? Yang mulia, relokasi merupakan konsekuensi hukum yang sah dalam pembangunan untuk kepentingan umum sepanjang dilakukan dengan kompensasi dan menjamin kehidupan yang lebih layak. Dari fakta persidangan, masyarakat bahkan tidak menolak secara mutlak, melainkan hanya mengajukan syarat. Ini menunjukkan
Bagaimana dengan dalil cacat substansi AMDAL? Dalil tersebut terlalu spekulatif yang mulia. AMDAL ini tidak dituntut secara sempurna secara absolut, melainkan layak secara ilmiah dan administratif. Selama dapat telah diidentifikasi dan langkah mitigasi tersedia, maka AMDAL tetap sah. Bagaimana saudara menanggapi dalil pelanggaran prinsip kehati-hatian? Yang mulia, prinsip kehati-hatian tidak boleh ditafsirkan secara ekstrim hingga menghambat pembangunan. Prinsip tersebut mengharuskan identifikasi risiko dan penyusunan mitigasi, bukan berarti setiap risiko harus meniadakan proyek. Jika setiap potensi risiko dijadikan alasan pembatalan, maka tidak akan ada pembangunan yang dapat dilaksanakan. Apa kesimpulan saudara? Baik, yang mulia saya menyimpulkan bahwa yang pertama, proses AMDAL telah memenuhi standar partisipasi masyarakat secara hukum. Yang kedua, relokasi merupakan konsekuensi sah dan masih dalam tahap pelajar. Yang ketiga, tidak terdapat cacat substantif yang bersifat fundamental. Yang keempat, prinsip kehati-hatian telah diterapkan secara proporsional. Yang kelima, oleh karena itu, keputusan tata usaha negara dalam perkara ini tetap sah dan tidak terdapat alasan yuridis yang cukup untuk membatalkannya. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada pihak tergugat dan intervensi ada hal lain yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar AMDAL bertujuan untuk memastikan pembangunan dalam pembangunan tersebut? Apakah AMDAL adalah alat pengelolaan bukan menghambat? Benar, AMDAL bertujuan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan pengendalian dampak. Apakah keberadaan resiko otomatis membatalkan izin? Tidak, resiko adalah hal inherent dalam setiap pembangunan. Baik, cukup yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Apakah saudara setuju bahwa partisipasi masyarakat harus bermakna? Iya, tetapi bermakna tidak identik dengan menyetujui. Jika masyarakat tidak mengambil relokasi, apakah itu bukan cacat? Tidak serta-merta, itu bagian dari proses yang masih berjalan. Jadi apakah saudara mengabaikan dampak sosial? Tidak, saya justru menempatkan dalam kerangka realistis bahwa dampak sosial harus dikelola, bukan dijadikan alasan otomatis untuk pembatalan. Izin yang mulia, jawaban ahli cenderung membenarkan pelanggaran. Keberatan dicatat. Namun ahli berhak memberikan penilaian berdasarkan keahliannya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari para pihak masih ada pertanyaan? Baik, terima ahli telah cukup. Saudara ahli dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pada para pihak, agenda sidang pembuktian saksi tergugat dan intervensi telah selesai dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan para pihak. Berdasarkan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa setelah pemeriksaan sengketa sudah selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan kasih berupa kesimpulan. Apakah para pihak akan mengajukan kesimpulan? Kami akan mengajukan kesimpulan, ya. Dari pihak tergugat juga akan melakukan kesimpulan yang mulia. Kami juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, karena para pihak akan mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Bagaimana jika agenda sidang selanjutnya dilaksanakan 14 hari kemudian? Apakah setuju para pihak? Bagaimana Hakim? Baik, panitia 14 hari ke depan, tanggal berapa dan hari apa? Baik yang mulia, 14 hari ke depan pada hari Rabu 14 Juli 2019. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019 dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak oleh majelis hakim. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 7-G-LH-2019-PTWMBNA antara Yayasan Walhi yang diwakili oleh Nur Hidayati dan Koalisor melawan Gubernur Aceh dan PT Kambisu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, yang mulia. Pihak tergugat bagaimana? Sudah yang mulia. Pihak tergugat dan intervensi? Sudah yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak penggugat silakan maju untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik, yang mulia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari pihak tergugat silakan maju untuk menyerahkan kesimpulannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari pihak tergugat dua intervensi silakan maju untuk menyerahkan kesimpulannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik,
Majelis Hakim sudah mendengarkan dan akan mempelajari kesimpulan para pihak dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim membutuhkan waktu untuk menyusunnya, kira-kira 14 hari ke depan. Panitera, 14 hari ke depan tanggal berapa? Baik yang mulia, 14 hari ke depan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2019 yang mulia. Baik, apakah ada tambahan dari para pihak? Tidak ada. Baik, demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Para pihak mengerti? Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 7/G/LH/2019/PTON-BNA antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang diwakili oleh Nur Hidayati dan Koalisi melawan Gubernur Aceh dan PT Kapisu. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak. Apakah sehat? Baik, terima kasih. Kepada para pihak yang hadir pada persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dimohon kepada para pihak untuk memperhatikan dan putusan dianggap telah dibacakan. Baik, demikian isi putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim kepada pihak tergugat dan tergugat intervensi. Apabila saudara keberatan dengan isi putusan, saudara dapat mengajukan upaya hukum banding berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada para pihak secara sah. Saudara mengerti? Baik, dengan demikian sidang perkara lingkungan dengan nomor perkara 7/G/LH/2019/PTON-BNA dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan demikian, sidang perkara tata usaha negara dengan nomor register 7/G/2019/PTUN.BNA telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.